Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ma yanbaghi athna'at tasnifi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar terhadap penulisan, ya, atau dalam mengarang. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai ma yanbaghi athna'at tasnifi. Apa yang selayaknya dilakukan oleh seorang pengajar ketika atau selama dia itu menuliskan kitab. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau yaitu Adabud Darisi wal Mudarrisi, wal yahdhar aydhan min ikhraji tasnifihi min yadihi illa ba'da tahdhibihi wa tardadi nadharihi fihi wa takririhi. Dan hendaknya seorang penulis itu juga waspada. Ya. Waspada apa? Ya jangan sampai dia itu mengeluarkan karya tulisnya, melainkan setelah diseleksi. Ya. Kemudian juga diteliti. Kemudian juga menelaahnya dan juga mengulang-ulangnya. Jadi kalimat ini itu menunjukkan bahwa jangan sampai seorang pengajar itu setelah menulis sebuah buku, itu terburu-buru untuk meluncurkannya atau menerbitkannya. Ya, hendaknya diteliti terlebih dahulu, diseleksi, kemudian ditelaah, dibaca kembali berulang-ulang. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, hadza fihi bayanu ma yanbaghi lil musannifi athna'a tasnifihi. Hadza fihi bayanu ma yanbaghi lil musannifi athna'a tasnifihi. Maka kalimat ini itu di dalamnya terdapat penjelasan, yaitu apa yang selayaknya dilakukan oleh seorang penulis selama dia itu menulis kitab. Wa qad basata an-Nawawiyyul kalama fi hadzal adabi. Dan sungguh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu menguraikan penjelasan mengenai adab ini. Lima lahu minal ahammiyati kama taqaddama. Karena dalam hal ini itu terdapat urgensi, atau ini merupakan pembahasan yang sangat penting sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Apa adab tersebut? Wa huwa alla yasta'jila fi ikhraji kitabihi wal mubadarati ila taba'atihi. Yaitu hendaknya seorang pengajar atau penulis itu tidak terburu-buru untuk mengeluarkan kitabnya dan juga cepat-cepat mencetak kitabnya tersebut, ya, atau menaikkannya ke percetakan. Illa ba'da kamalil inayati bihi. Ya, melainkan setelah ya sempurnanya perhatian atau kehati-hatian yang berkaitan dengan kitab tersebut. Apa saja bentuk kehati-hatian tersebut? Muraja'atan, ya hendaknya diulang-ulang. Wa tashihan, hendaknya dikoreksi. Wa tadqiqan, ya, dan hendaknya dilakukan pemeriksaan. Wa tahdziban, dan juga hendaknya dilakukan perbaikan. Wa takrara nadharin, dan hendaknya ya dibaca berulang-ulang sebelum dikeluarkan atau dicetak.
Wa huwa fi kulli muraja'atin yatra'u alaihi hadfun. Dan dalam setiap pengulangan proses tersebut, itu bisa jadi tiba-tiba ada penghapusan atau ada kalimat atau kata yang harus dihapus dari kitab tersebut. Setiap diulang dibaca. Au ziyadatun, atau tiba-tiba mungkin ada tambahan yang merasa perlu ada yang ditambahkan. Au ta'dilun, ya, atau adanya perbaikan. Au taswibun, atau tiba-tiba adanya koreksi. Au ghairu dzalika, atau yang selain dari hal-hal tersebut. Wa man ta'atat tasnifa ra'a dzalika wadihan. Dan barang siapa yang menjalankan langsung atau berkecimpung di dunia penulisan kitab, itu akan melihat hal ini dengan jelas. Bahwa setiap dibaca itu terkadang tiba-tiba ada penghapusan, ya, atau tambahan, ya, atau pengurangan, ya, perbaikan dan lain sebagainya. Qala al-Khatibu, ya, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wala yadha' min yadihi syai'an min tasnif wala yadha' min yadihi syai'an min tasanifihi illa ba'da tahdhibihi wa tahririhi. Dan jangan sampai seorang penulis itu mengeluarkan dari tangannya sesuatu pun, ya, maksudnya karya tulis apapun, ya, karya tulis apapun. Ya, jangan sampai seorang itu mengeluarkan dari tangannya karya tulis apapun, melainkan setelah, ya, diseleksi dan juga diperbaiki. Wa i'adati tadabburihi, dan hendaknya, ya, sebelum dikeluarkan dari tangannya itu diulang-ulang dan juga dipertimbangkan. Wa takririhi, dan juga diulang-ulang dibaca, ya, sebelum dikeluarkan dari tangannya. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Jami'u, ya, buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah, jilid kedua, Safhata 30 wa 80 wa 200, yaitu pada halaman 283. Kita kembali ke atas. Wa qala al-Qadhi Al-Fadilu Abdur Rahimi Al-Baisani. Ya, berkata Al-Qadhi Al-Fadil Abdur Rahim Al-Baisani rahimahullahu ta'ala. Tuwuffiya sanata sittin wa tis'ina wa khamsimi'atin minal hijrati. Yang beliau wafat pada tahun 596 Hijriyah. Apa yang beliau katakan? Inni ra'aitu annahu la yaktubu insanun kitaban fi yaumihi. Sesungguhnya saya melihat bahwa tidaklah seseorang itu menuliskan kitab pada suatu hari. Illa qala fi ghadihi, melainkan dia akan berkata pada keesokan harinya. Lau ghayyira hadza lakana ahsana. Ya, kalaulah ahsana, ya, betul. Lau ghayyira hadza lakana ahsana. Maka ketika seseorang itu menuliskan kitab pada hari ini, keesokannya itu dia akan mengatakan, ya, kalaulah bagian ini itu diubah, pasti akan menjadi lebih baik. Walau zida hadza lakana yastahsinu. Dan kalaulah bagian ini itu ditambahkan, ya, maka kitab ini itu akan menjadi baik. Walau quttima hadza lakana afdala. Dan kalaulah bagian ini itu didahulukan pembahasannya, maka kitab ini itu akan menjadi lebih utama.
Walau turika hadza lakana ajmala. Dan kalaulah bagian ini itu ditinggalkan, ya maka kitab ini itu akan menjadi lebih indah. Wa hadza min a'dhamil abri. Ya, maka ini merupakan ya salah satu perenungan yang sangat agung. Mengapa? Wa huwa dalilun ala istila'in naqsi ala jumlatil basyari. Ini menunjukkan bahwa ya mayoritas manusia, itu kebanyakan manusia, hampir semuanya itu didominasi oleh kekurangan. Ya, namanya manusia itu penuh dengan kekurangan. Sehingga karya tulisnya itu juga penuh dengan kekurangan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang menuliskan kitab, merasa sudah sempurna, keesokan harinya ketika dibaca, pasti ada. Ya, andaikan ini diubah, andai ini ditambah, dikurangi, andai ini didahulukan, diakhirkan, ini menunjukkan bahwa manusia itu didominasi oleh kekurangan. Ya, kita lihat catatan kaki, keterangan ini dapat dilihat di ya undur Kasyfadz-Dzununi, ya dapat dilihat di Kasyfudz-Dzunun Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid pertama, Safhata Thamaniya Ashrota pada halaman 18. Wa anhu fi, dan juga dari beliau, yang mungkin maksudnya adalah dari Al-Qadhi Al-Fadhil Abdurrahim Al-Baisani tadi, itu juga ada dalam Al-Khittatu fi Dzikris Sihahis Sittati. Pada kitab Al-Khittah fi Dzikris Sihahi As-Sittah, Safhata Thnataini wa Thalathina, pada halaman 32. Kita lanjutkan. Kemudian al-uslubul matlubu fit tasnifi. Metode yang dituntut dalam menulis kitab. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, wal yahris ala idahil ibarati wa ijaziha. Dan hendaknya seorang penulis itu ya berusaha keras untuk memperjelas suatu ungkapan dan juga meringkasnya. Fala yuwaddihu idahan yantahi ilar rokakati. Dan jangan sampai ia memberikan penjelasan, yang penjelasan tersebut itu akhirnya hanya menyebabkan kerancuan. Wala yujizu ijazan yufdi ilal mahqi wal istighlaqi. Dan juga jangan sampai seorang penulis itu meringkas suatu pembahasan yang akhirnya justru karena diringkas itu akan penjelasannya akan terpotong dan menjadi tidak dapat dipahami. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, hadza fihi bayanul uslubil matlubi fit tasnifi. Pada kalimat ini itu terdapat penjelasan mengenai metode yang dituntut dalam penulisan kitab. Apa metode yang dituntut tersebut? Wa huwa an yakuna gharadul musannifi al-idaha wal bayana. Yaitu hendaknya seorang penulis itu menjadikan tujuannya dalam menulis itu untuk menjelaskan dan menerangkan. Mujtaniban at-tatwilal mumilla. Ya, dan hendaknya seorang penulis itu menjauhi penjelasan yang panjang dan membosankan. Wal ijazal mukhilla. Dan juga menjauhi dalam melakukan penulisan kitab itu menjauhi peringkasan yang sampai ya tidak pantas untuk dituliskan. Harisun 'alal ibaratil wadihati. Dan juga hendaknya seorang penulis itu menghindari ya atau dia itu kemudian
bersungguh-sungguh untuk menggunakan ungkapan yang jelas. Ya, jadi ungkapannya itu sudah jelas. Lakin la yuwaddihu idahan yantahi ila rokakatil uslubi. Akan tetapi, dia itu justru menjelaskan dengan dengan penjelasan yang akhirnya justru menyebabkan kerancuan dalam metodenya. Ya. Kemudian wa kathratil alfadhil mutaradifati duna hajatin ilaiha. Ya, dan justru pada saat menulis itu jangan sampai adanya banyak lafadz yang datang secara berurutan yang sebetulnya tidak diperlukan dalam kitab tersebut. Mimma yazidu fi hajmin mimma yazidu fi hajmil kitabi bila faidatin. Di mana tadi atau datangnya kata-kata yang berulang-ulang yang tidak diperlukan tadi itu akan menambah ketebalan kitab tersebut namun tanpa adanya faedah tambahan. Wala yujizu ijazan yufdi ila mahqil ma'na. Dan janganlah seorang penulis itu meringkas suatu penjelasan dengan peringkasan yang justru akan memotong atau mengurangi makna tersebut. Ya, makna yang diinginkan. Saking ringkasnya justru makna yang diinginkan itu terpotong. Wa dhahabil maqsudi minhu, dan justru karena saking ringkasnya itu maksud yang diinginkan dari penjelasan tersebut itu justru akan hilang. Kemudian wastighlaqil ibarati wa adami wuduhiha. Dan jangan sampai karena saking ringkasnya penjelasannya itu ungkapan itu menjadi tidak dapat dipahami dan juga menjadi tidak jelas. Wa alaihi an yu'tiya kulla musannafin ma yaliqu bihi. Dan oleh karena itu hendaknya seorang penulis itu memberikan atau mencurahkan dalam setiap tulisannya, setiap karya tulisnya, itu apa yang layak atau pantas dicantumkan dalam karya tulisnya tersebut. Ya, artinya sesuai konteks. Kalau perlu penjelasan panjang, ya dijelaskan secara panjang. Namun kalau tidak perlu panjang, cukup ringkas, ya tidak perlu kemudian didatangkan kata-kata yang berulang-ulang. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan ma yanbaghi an yakuna tasnifu fihi. Ya, apa yang seharusnya ada pada suatu karya tulis. Qauluhu Syekh Al-Qasimi rahimahullah taala mengatakan wa yanbaghi an yakuna tina'uhu minat tasnifi bima lam yusbaq ilaihi aktsaru. Dan selayaknya yang menjadi fokus bagi seorang penulis dalam karya tulisnya itu berfokus pada suatu pembahasan yang belum didahului oleh mayoritas para ulama terdahulu. Artinya apa? Seorang penulis itu kalau ingin menuliskan sesuatu, itu sedapat mungkin mencari pembahasan yang belum pernah dibahas atau belum pernah dibahas oleh mayoritas ulama. Jadi fokusnya di situ, mencari apa yang belum pernah ditulis. Wal muradu bihadza, dan yang dimaksud dengan hal tersebut alla yakuna hunaka musannafun yughni an musannafihi fi jami'i asalibihi. Artinya jangan sampai ya alla yakuna hunaka, jangan sampai ketika seseorang itu ingin menuliskan kitab itu sebetulnya sudah ada kitab
yang mencukupi seluruh penjelasan yang diinginkan dalam kitab yang akan ditulis tersebut. Ya, jadi misalnya ada suatu kitab yang ingin ditulis oleh seorang penulis. Namun ternyata dahulu sudah pernah ditulis kitab yang hampir sama ya di jami'i asalibihi dalam seluruh gaya-gaya bahasanya, penjelasannya itu sudah pernah ditulis. Ya, maka jangan sampai kemudian fokusnya ingin menulis hal yang sudah pernah ditulis. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan makna dzalika, makna dari penggalan ini annahu yanbaghi liman tasadda litasnifi an takuna inayatuhu billadzi lam yusbaq ilaihi. Hendaknya atau selayaknya bagi seorang yang bersiap untuk menulis karya tulis, menulis kitab. Itu hendaknya fokusnya itu dalam suatu pembahasan yang belum pernah dibahas sebelumnya dalam kitab-kitab yang lain. Maka bagaimana caranya supaya seorang penulis itu dapat fokus dalam hal tersebut? Imma bi kitabati bahthin jadidin fi mas'alatin lam yusbaq lil ulama'i an ta'arradu laha. Ya. Misalnya, ya bisa jadi yang dimaksud fokus di sini adalah dengan menulis suatu permasalahan baru dalam atau dengan menulis pembahasan yang baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah ditulis oleh ulama terdahulu. Karena barangkali ya para ulama terdahulu itu belum pernah menghadapi atau ditunjukkan dengan perkara-perkara tersebut. Ya. Apakah ada? Ada. Wa hadza yaktsuru fi fiqhin nawazili. Dan ini banyak terjadi pada fikih yang berkaitan dengan perkara-perkara kontemporer ya yang baru muncul belakangan. Ya, kita mengetahui bahwa ya teknologi itu berkembang. Ya, kemudian pola komunikasi manusia juga berkembang, maka para ulama terdahulu itu belum pernah menghadapi hal-hal tersebut. Ya, mungkin seperti sekarang yang berkaitan dengan uang digital. Ya, uang yang sekarang tidak lagi berwujud secara fisik. Maka belum pernah ada rincian yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Maka ulama sekarang karena menghadapi langsung, ya berusaha untuk membahas pembahasan yang baru ya dalam masalah ini. Au ya'ti ila matnin min mutunil aqidati. Atau seorang penulis itu dapat fokus untuk membahas ya salah satu matan akidah, awil hadithi atau salah satu matan hadis, awil usuli atau salah satu matan ilmu usul, awil fiqhi atau membahas matan dari fikih, awin nahwi atau membahas matan nahwu, awil balaghati atau membahas matan balaghah, au ghairiha mimma lam yusbaq syarhuhu atau matan-matan ilmu yang lain yang belum pernah disyarah oleh para ulama. Karena kita mengetahui ada banyak matan keilmuan. Ya, barangkali di antara matan-matan tersebut itu ada yang belum pernah disyarah, dijelaskan oleh ulama. Maka hendaknya kalau ada matan yang seperti itu, fokus seorang pengajar itu kalau ingin menulis ya di matan-matan yang belum pernah disyarah tersebut. Ya. Kemudian ausyuriha atau matan tersebut itu sebetulnya sudah pernah dijelaskan. Walakinna syarhahu fi idadil mafqudi. Ya akan tetapi dalam penjelasan tersebut itu ada di antaranya atau ada di sebagian penjelasannya itu yang hilang.
Karena kita mengetahui bahwa terkadang sebagian ulama ketika mensyarah suatu kitab, itu barangkali meninggal sebelum menyelesaikannya. Atau barangkali pernah dijelaskan atau mungkin kemudian hilang sebagiannya, dan lain sebagainya. Ya, maka fayaqumu bisyarhihi. Maka seorang ustadz ulama yang memiliki kemampuan menulis itu dapat mensyarah bagian yang hilang tersebut. Ya. Kemudian au yakunu qad syuriha, atau matan tersebut itu telah disyarah. Fayashrahuhu bi uslubin awdaha. Ya, kemudian ulama tersebut yang memiliki kemampuan menulis itu kemudian mensyarah kitab yang sama namun dengan gaya bahasa yang lebih jelas. Barangkali dahulu sudah pernah disyarah, akan tetapi penjelasannya mungkin rumit untuk penuntut ilmu masa kini. Ya, maka dijelaskan lagi dengan gaya bahasa yang lebih jelas. Wa amfilatin aktsaro, dan juga dijelaskan kemudian diberi contoh-contoh yang lebih banyak. Karena contoh itu akan dapat membantu pemahaman penuntut ilmu. Ya, dan itu salah satu karakter dari kitab-kitab yang datang belakangan. Biasanya contohnya banyak. Ya, sehingga memudahkan. Wa dzalika liyustafada min hadzal musannafi. Ya, dan itu semua supaya ya dapat diambil faedah dari karya tulis yang ini. Kalau yang ditulis itu sesuatu yang baru atau sesuatu yang melengkapi yang belum pernah ada sebelumnya, itu kitabnya dapat diambil faedah. Namun kalau menulis hal yang sama, ya, faedah apa yang dapat diambil? Wa yuhaqqiqal faidatal marjuwata min hadzal matni. Dan juga ya menetapkan faedah yang diharapkan dari matan tersebut. Kemudian qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, fa in aghna an ba'dihha falyusannif min jinsihi ma yazidu ziyadatin yuhtafalu biha. Kemudian ma'a dhammi ma fatahu minal asalibi. Kemudian jika sudah ada karya tulis, ya sudah ada kitab yang sudah memenuhi penjelasan dari sebagian matan-matan yang ingin ditulis penjelasannya tadi. Maka hendaknya seorang penulis itu menulis ya kitab tersebut ya dengan penjelasan yang mungkin sudah pernah ada, namun ditambahkan dengan tambahan-tambahan yang dapat diambil faedah secara tersendiri. Dan kemudian juga ya menggabungkan atau memasukkan hal-hal yang belum ada dari kitab yang sebelumnya dari berbagai bentuk pembahasan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, maksudnya fa in wujida musannafun yughni an musannafihi fi ba'di asalibihi. Jika sudah ada ya kitab atau buah karya yang sudah mencakup sebagian pembahasan atau sebagian struktur sistematika yang ada dari kitab yang ingin ditulis tadi. Wa arada an yusannifa min jinsihi, dan penulis tersebut itu ingin menuliskan kitab yang sejenis dengan kitab tersebut. Dan ini banyak terjadi. Ya, kita mengetahui ada beberapa kitab atau mungkin matan yang syarahnya sangat banyak. Ya, katakanlah seperti matan Al-Ajurrumiyah. Ya, kita dapati sangat banyak syarah yang menjelaskan. Atau bahkan Alfiyah Ibnu Malik. Maka pasti sudah ada kitab-kitab lain yang menjelaskan dengan sistematika yang serupa.
Maka apa yang dilakukan oleh seorang pengajar jika ingin menulis, ya sama-sama ingin mensyarah Ajurrumiyah atau Alfiyah Ibnu Malik. Fa'alaihi an yudamminahu ziyadatin wa fawaida yuhtafalu biha. Ya. Maka hendaknya penulis tersebut itu meletakkan tambahan-tambahan dan faidah-faidah yang dapat diambil. Wa yuhtammu biha, dan juga dapat diperhatikan oleh pembaca. Ma'a dhammi ma fatal musannaful awwalu minal asalibi. Ya, kemudian dengan memasukkan apa yang tidak ada ya dari buah karya atau kitab yang awal, ya, kitab yang sudah ditulis sebelumnya, dalam bentuk yang mungkin sistematika atau gaya bahasa yang belum ada itu ditambahkan. Wala'alla hadha huwal muradu biqaulihim fi agradit ta'lifil mutaqaddimati. Dan barangkali inilah yang dimaksudkan oleh atau di dalam ucapan para ulama terdahulu dalam pembahasan mengenai tujuan-tujuan penulisan yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Yaitu apa? Naqisun qad kummila. Ya, jika ada sesuatu yang kurang, maka kemudian disempurnakan. Ya, sudah ada pada pembahasan 8 tujuan dalam penulisan. Kemudian al-hirsu ala tasnifi fima ya'ummul intifa'u bihi. Ya. Hendaknya seorang dalam hal ini adalah bersungguh-sungguh dalam menulis atau mengarang kitab dalam perkara yang manfaatnya itu meluas. Ya. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wal yakun tasnifuhu fima ya'ummul intifa'u bihi wa yakthurul ikhtiyaju ilaihi. Dan hendaknya seorang penulis kalau ingin menulis kitab, itu kitabnya dalam perkara yang manfaatnya itu meluas. Dan juga banyak orang yang membutuhkan kitab tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, hadihi wasiyatun minal muallifi. Ini merupakan wasiat dari penulis, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi hadihi wasiyatun minal muallifi. Ini adalah wasiat dari penulis, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Wasiat ini untuk siapa? Liman tasadda litasnifi. Bagi siapa saja yang bersiap dan berkeinginan untuk menulis atau mengarang. Kita wasiatnya an yahrisa an yakuna muallafuhu fi maudu'atin ya'ummul intifa'u biha. Yaitu hendaknya seorang penulis itu berusaha keras supaya buah karyanya atau karya tulisnya atau kitab tulisannya itu dalam pembahasan yang manfaatnya itu meluas. Wa yakthuru ihtiyajun nasi ilaiha. Dan juga hendaknya tulisannya tersebut itu dalam pembahasan yang diperlukan oleh banyak manusia. Mengapa? Li'annal musannafa idhahtija ilaihi, karena yang namanya suatu tulisan, suatu kitab, itu jika diperlukan atau dibutuhkan, kana qatina'uhu aktsara. Ya, maka ilmu yang dihasilkan itu akan lebih banyak. Karena apa? Kitab tadi itu banyak yang membutuhkan, banyak yang memerlukan. Kemudian walintifa'u bihi a'dhama, dan juga
manfaat yang diberikan pada kitab tersebut itu akan lebih besar. Wa min suwari dzalika, dan di antara gambaran dari pembahasan ini, an yakuna litullabil ilmi inayatun khassatun bimatnin minal mutunil ilmiyati. Ini suatu gambaran yang sangat baik. Kita mengetahui bahwa di antara penuntut ilmu itu ada matan, misalnya ada satu matan yang diberikan perhatian khusus ya di antara matan-matan yang lainnya. Ya. Ya, misalnya contohnya dalam ilmu nahwu, ya kalau untuk pemula biasanya para penuntut ilmu itu perhatian khususnya kepada al-ajurrumiyah. Ya. Semuanya menghafalkannya, memberikan perhatian khusus pada matan tersebut. Atau kalau yang sudah mungkin setelah itu misalnya menghafal Alfiyah Ibnu Malik. Maka para penuntut ilmu itu memberikan perhatian khusus pada matan tersebut. Ya, maka apa? Yaktsuru hifdzuhu. Ya, dan juga sehingga para penuntut ilmu itu banyak menghafalnya. Sangat banyak penuntut ilmu yang menghafal Al-Ajurrumiyah dan Alfiyah Ibnu Malik. Wa taqriruhu, ya, dan juga menyelesaikan mempelajari matan tersebut. Manhajan fi dauratin ilmiyatin, ya, dengan cara mengikuti mungkin daurah-daurah ilmiah. Ya, biasanya matan yang terkenal tersebut itu banyak daurah-daurah ilmiahnya. Au yakunul matnu muqarraran dirasiyan fi ihdal jami'ati. Atau matan tersebut itu menjadi muqarrar, ya, menjadi kitab paket yang pelajaran di salah satu universitas misalnya. Awil ma'ahidi, atau di salah satu ma'had. Ya, biasanya di ma'had-ma'had itu ya Alfiyah Ibnu Malik itu menjadi, atau pembahasannya itu menjadi muqarrar dalam ilmu nahwu. Maka itu salah satu contoh matan yang diberikan perhatian khusus oleh penuntut ilmu. Fasyarhu mithli hadza fihi naf'un 'azimun. Maka syarah bagi kitab yang seperti ini itu memiliki manfaat yang besar. Karena apa? Tadi para pelajar, para penuntut ilmu itu menghafalnya, menyelesaikan pembelajarannya, bahkan itu masuk dalam kurikulum yang menjadi muqarrar, menjadi buku paket. Banyak yang mempelajarinya. Sehingga syarah dari kitab-kitab seperti ini itu manfaatnya jauh lebih luas daripada syarah dari matan-matan yang mungkin kurang populer. Ya, kurang banyak dipelajari. Naf'un 'azimun untuk siapa? Lidarisi wal mudarrisi jami'an. Ya, maka syarah tersebut itu sama-sama bermanfaat bagi penuntut ilmunya dan juga pengajarnya. Penuntut ilmunya dapat mengambil faedah langsung, pengajarnya juga barangkali mendapatkan faedah tambahan yang dapat dijelaskan kepada para muridnya. Wallahu a'lamu. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.